Video ini akan cocok untuk para calon pengguna MacBook baru yang akan membeli MacBook pertamanya, karena ini hal yang paling dasar dan penjelasan dari mitos yang sudah berkembang di luar sana. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Halo iDevicer, ketemu lagi sama Iqbal di sini. Ya, sesuai sama yang udah aku bilang di awal, aku bakal jelasin bagaimana caranya membuat Apple ID, yang mana katanya sering ada masalah nih saat membuatnya, dan juga penjelasan mengenai mitos aplikasi yang katanya semua berbayar kalau menggunakan produk Apple. Berikut cara instalasinya. Yang pertama, membuat Apple ID. Nah, ini menarik iDevicer. Dulu saat kita ingin membuat akun iCloud itu, yang penting semua adalah diisi dengan lengkap untuk memenuhi verifikasi dari ketentuan Apple-nya kan pastinya, serta pembuatan password yang ketentuannya terdiri dari kombinasi huruf besar, angka, dan simbol. Setelah itu tadi sudah kita ikuti dengan baik, biasanya akun tersebut akan mudah diverifikasi pihak Apple dan kita bisa menggunakan akun tersebut di device yang akan kita gunakan dong. Karena mau gimana pun juga langkah pertama ke dunia Apple adalah dengan memiliki akun Apple ID itu sendiri. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengakses semua layanan Apple dengan mudah. Pada dasarnya ada 3 cara untuk mendaftarkan akun Apple ID iDevicer, yaitu dengan melakukan pengaturan dari perangkat Apple yang iDevicer gunakan melalui App Store atau dapat juga melalui iCloud.com di browser. Oke iDevicer, cara yang pertama kita mau bikin Apple ID melalui System Settings. Nah, langsung aja kita ke System Settings. Di pojok kiri atas ada tulisan Sign In. Bisa masuk ke Sign In dan Create Apple ID. Di sini ada beberapa data diri yang kita perlu masukkan nih. Seperti apa? Nah, di sini ada tanggal, bulan, dan tahun lahir kalian. Kita bisa masukkan sesuai data diri teman-teman masing-masing. Ya, di sini kita tulis aja 6 Februari tahun 2002 contohnya gitu. Lanjut, untuk data diri selanjutnya ada nama. Kita di sini namanya Anton. Lalu nama belakangnya Ferrari ya. Ini sebagai contoh teman-teman. Ini teman-teman bisa masukin sesuai nama dan data diri teman-teman masing-masing ya. Langsung kita ke email address. Nah, untuk emailnya ini kalau dari yang punya aku bisa lewat gmail.com, oke? Jadi teman-teman kalau misalnya sudah punya email yang sudah terhubungkan ke Gmail, bisa juga masukin ke sini untuk bikin Apple ID. Di sini kita contohnya tutor ya, tutor iCloud at gmail.com. Oke, ini email kita. Untuk passwordnya kita bisa bikin sesuai yang teman-teman mau. Yang pastinya harus ada 1 angka. Di sini kita coba aja rahasia ya passwordnya ya. Yang penting ada 1 angka teman-teman. Lalu kita verifikasi supaya tidak ada terjadi kesalahan. Kalau misalnya next sudah bisa, berarti udah clear passwordnya, bisa dipakai ya. Nah, lanjut kita untuk negaranya di Indonesia, maka plus 62 dan masukkan nomor telepon teman-teman semua. Nah, kalau misalnya udah, bisa pilih next. Nah, ini sebelum kalian pilih next, ada yang penting juga nih, verify with a text message atau phone call. Nah, di antara 2 ini aku saranin pakai yang text message aja ya. Nah, dari antara yang kedua ini, aku saranin pakai text message aja untuk verifikasinya. Kalau kalian pilih yang text message, maka akan ada proses verifikasi melalui SMS. Nah, setelah kalian dapetin SMS untuk verifikasi akun Apple ID, kalian bisa langsung ikutin aja langkah-langkah berikutnya. Masuk ke langkah yang kedua, kita coba bikin Apple ID melalui App Store, teman-teman. Jadi langsung aja ke aplikasi App Store yang ada di sini, aplikasi untuk mendownload aplikasi untuk MacBook ya. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke sign in dan create Apple ID. Di sini kita juga perlu memasukkan data diri, email, dan password teman-teman ya. Di sini untuk emailnya kita bisa langsung aja coba yang sudah kita coba di langkah pertama, yaitu ada tutor iCloud at gmail.com. Untuk passwordnya juga kalian bisa pilih password yang kalian mau ya. Kalau di sini Mimin udah punya nih passwordnya, harus ada angkanya 1 sama ada huruf yang besarnya at least 1 juga. Untuk country-nya ada Indonesia dan kita terms and condition-nya bisa dibaca dulu teman-teman. Kalau di sini di contoh yang kali ini kita skip aja karena harus
cepat ya pembuatan tutorial ini. Lanjut kita ke data diri teman-teman nih. Ada first name-nya, namanya Anton ya. Seperti contoh tadi ada Anton, nama belakangnya Ferrari. Dan untuk tanggal lahirnya di tanggal 5 Februari tahun 2002. Lanjut kita ke continue. Nah teman-teman, untuk pembuatan Apple ID di App Store ini ada langkah yang namanya memasukkan data payment method. Karena di App Store ini ada beberapa aplikasi yang berbayar, ada juga yang free. Tapi mostly untuk aplikasi yang biasa kita pakai sehari-hari seperti Instagram, WhatsApp, Line, dan lain-lain itu gratis. Jadi nggak usah khawatir ya tentang mitos di luar sana kalau di Apple itu harus bayar semua aplikasinya. Oh tidak, pasti ada yang free juga dan itu banyak yang free. Dan aplikasi-aplikasi yang free itu yang biasa kita pakai sehari-hari. Kalau misalnya kalian udah isi semua data diri yang ada di sini, kalian bisa pilih continue dan lanjutin pengisian untuk Apple ID lainnya. Oke, kita masuk ke contoh pembuatan Apple ID yang ketiga, bisa melalui website www.icloud.com. Langsung aja kita masuk ke Safari dan tulis www.icloud.com. Masuk aja langsung ke iCloud-nya. Di sini ada tulisan sign in, bisa pilih yang sign in. Dan karena kita belum punya Apple ID nih contohnya ya, kita bisa masuk ke create Apple ID. Sama seperti dua langkah sebelumnya, kita perlu isi data diri. Langsung aja tulis Anton Ferrari. Oke. Langsung untuk negaranya kita pilih sesuai negara kita sekarang ada di mana. Karena kita ada di Indonesia, kita pilih aja Indonesia. Untuk tanggal lahirnya tanggal 5/02/2002. Ini tanggal lahirnya sesuai dengan tanggal lahir teman-teman masing-masing ya. Untuk emailnya sesuai dengan email atau Gmail yang sudah kalian siapkan. Di sini ada tutor icloud@gmail.com. Untuk passwordnya bisa langsung masukin aja sesuai password yang sudah disiapkan. Kita ulang lagi ya untuk passwordnya. Nah, ini dia ketentuan-ketentuan untuk pembuatan password di Apple ID nih. Ada harus lebih dari 8 characters, lalu ada upper and lower case letters, dan juga ada at least one number. Oke, teman-teman? Lanjut aja kita ke confirmation passwordnya. Nah, kalau sudah kita bisa pilih negara kita di +62, kita cari nih Indonesia ya. Di mana Indonesia? Ini ada di sini +62. Oh, ternyata ini di password yang sudah kita masukin di confirmation-nya ada yang salah. Berarti kita perlu ulang nih teman-teman kalau ada yang salah. Kalau misalnya ada yang salah gitu berarti kurang sesuai sama apa yang udah kita masukin di password yang pertama ini. Kalau gitu kita ulang lagi ya. Next, stop. Kita tulis lagi di confirmation-nya. Apakah sudah benar kali ini? Oke, sudah benar teman-teman. Kalau misalnya sudah benar nggak ada tanda seru merah itu lagi ya, kita lanjut aja ke nomor telepon. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen di-verify-nya lewat phone call, bisa pilih yang phone call. Pengen lewat yang text message aja, bisa text message. Langsung aja kita nanti pilih yang di sini ada masukkan captcha gitu ya. Di sini kita bisa lihat nih huruf-huruf sama angkanya ada apa aja. Di sini contohnya ada D, T, dan juga Y, terakhir ada 8. Kalau misalnya teman-teman bingung ini nggak bisa kelihatan huruf-hurufnya apa, bisa ke new code aja ya teman-teman ya. Nah, setelah semuanya udah selesai nih, kita bisa pilih yang continue. Nah, kalau misalnya udah continue, teman-teman bisa ikutin langkah-langkah selanjutnya untuk pembuatan Apple ID melalui website www.icloud.com. Itu dia untuk cara yang ketiga. Nah, setelah semua itu sudah kita lalui, misal terjadi kegagalan atau something yang membuat akun ini tidak bisa dibuat, iDevicer bisa coba dengan menggunakan Gmail yang iDevicer sudah buat sebelumnya. Tapi dengan satu catatan, akun Gmail itu belum pernah digunakan untuk membuat akun iCloud ya, karena ketentuannya satu akun Gmail itu hanya untuk satu akun iCloud.
Ada beberapa keuntungan pastinya kalau iDevicer menggunakan akun Gmail. Di antaranya yang sudah pasti menjadi masalah kebanyakan orang yaitu lupa password kan. Nah, dengan menggunakan alamat email ini, iDevicer akan lebih mudah untuk memproses masalah tersebut. Karena nanti akan dikirimkan email terkait dengan bantuan untuk lupa password ke Gmail kita. Sedangkan kalau menggunakan iCloud sebagai alamat email itu akan lebih susah mengakses ke web iCloud. Karena ya sudah nggak punya akses karena lupa password itu sendiri, teman-teman. Oke, selanjutnya kita mau coba download aplikasi di App Store ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung aja nih ke App Store. Nah, untuk aplikasi di App Store ini mitosnya itu salah besar ya. Nggak semua aplikasi di App Store ini berbayar teman-teman. Pastinya ada yang berbayar, ada juga yang free-nya. Kalau untuk yang berbayar nih, kita coba lihat di sini di game ya. Di sini ada tulisan Rp 359.000. Kalau yang ini berarti bayar. Tapi untuk aplikasi yang biasa kita pakai sehari-hari nggak semuanya berbayar ya. Seperti Telegram, WhatsApp itu gratis kok. Kita coba nih download Telegram. Kita lihat apakah ini berbayar. Get, install. Nah, kalau misalnya udah ada tulisan install seperti ini berarti free teman-teman ya. Bisa langsung kita install aja. Nah, sebelum kita install aplikasi-aplikasi yang kalian mau install ke MacBook kalian, kita perlu memperhatikan beberapa tips dari aku nih teman-teman. Tips yang pertama ada melihat ratings dan review. Di ratings dan review ini teman-teman bisa melihat nih ulasan teman-teman yang sudah mendownload aplikasi ini, apa ada keluhannya atau apa ada beberapa hal yang mengganggu atau aplikasinya bagus. Di sini semua ulasannya tertampang jelas ya teman-teman. Di sini semua ulasannya terpampang jelas ya teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah yakin, kita bisa langsung install aja. Nah, sebelum install ini kita perlu menunggu beberapa saat loading dan juga kita perlu menuliskan password dari akun Apple ID kita. Oke, kita langsung masukin aja akun Apple ID kita dan kalau misalnya sudah langsung di get ya teman-teman. Kalau misalnya sudah terdownload, teman-teman bisa masuk ke aplikasi tersebut. Nah, ada tips yang kedua nih, yaitu pastikan perangkat Anda sudah masuk dan juga sudah terjaring ke jaringan Wi-Fi. Kalau misalnya nggak bisa, berarti teman-teman belum bisa mendownload aplikasi dari App Store karena tidak ada jaringan Wi-Fi-nya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Kalau misalnya sudah terdownload, kita bisa langsung buka aja ya aplikasinya. Itu dia untuk video kali ini. Kita sudah membahas tentang bagaimana caranya mendownload dan juga bagaimana caranya membuat Apple ID di akun Apple ID kita. Tadi ada 3 cara, teman-teman bisa ulang tonton lagi aja kalau misalnya bingung ya teman-teman. So, itu dia video untuk kali ini. Kalau misalnya teman-teman punya ide nih untuk video apa selanjutnya, boleh langsung tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa di like videonya dan jangan lupa di subscribe. Thank you, see you on the next video.